Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Alif Zainul Sabri dengan NIM 2017 Saya akan mempresentasikan tugas PKH 2 saya. Yang pertama, due diligence. Istilah pemeriksaan dari segi hukum atau sering disebut dengan due diligence bukanlah hal yang baru dalam perkembangan hukum bisnis. Sejak percepatan perekonomian melalui IPO, Initial Public Offering, sehingga setiap emiten dipersyaratkan oleh lembaga berwenang harus menunjukkan advokat untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas perusahaannya. Yang kedua, uji tuntas dari segi hukum. Dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data objektif berkaitan dengan suatu rencana transaksi bisnis. Legal due diligence untuk selanjutnya merupakan kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan. Due diligence adalah keinginan untuk akuisisi, maka analisisnya akan menjabarkan mengenai kondisi keuangan atau finance audit dari perusahaan dan prospeknya, termasuk asetnya. Kontrak dengan klien maupun supplier, legal risk, pajak, karyawannya, sistem teknologi informasi, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Aspek LDD dilakukan dengan menganalisa. Yang pertama, hambatan dan batasan yang ada atau mungkin timbul terhadap rencana pengambilalihan saham dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dasar perjanjian, perizinan, perjanjian, dan perkara yang dihadapi. 2. Akibat hukum dari pengambilalihan saham terhadap pihak-pihak yang bertransaksi. Yang ketiga, struktur permodalan dan pemegang saham sebelum dan semudah pengambilalihan saham dari perusahaan yang diambil alih menunjukkan siapa yang menjadi pihak pengendali. Dan yang keempat, aktiva dan pasifa dari perusahaan diambil alih apabila ada. Dan yang kelima, tindakan korporasi dan persetujuan yang diperlakukan untuk meneruskan transaksi pengambilan saham. 6. Kebebasan pemilik saham oleh penjual dan kebebasan pembenaan saham. Dan 7. Syarat dan ketentuan penting dalam perjanjian pengambilalihan saham. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.